Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Kali ini bersama saya, Pendeta Emeritus Yanu Wityo Pramono dari GKI Kebayoran Baru. Renungan kita hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Dianawati Sarah Juanda dari GKI Nurdin dengan judul Membawa Masalah ke Hadapan Tuhan, yang dilandaskan pada kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 20 dan ayat 35 sampai 37. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Namun, sebelum kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, merenungi firman-Mu. Dalam kehidupan kami ada begitu banyak persoalan dan permasalahan yang kadang terjadi, dan seringkali itu bertumpuk-tumpuk. Namun, kami memohon kiranya di dalam kami menjalani semua itu, kami boleh membawanya kepada Tuhan, bukan melakukan segala sesuatu atas dasar perasaan bahwa kami hebat dan kami bisa. Tuhan, kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, dan firman-Mu berbicara di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan dan membacanya. Lalu ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Sahabat, mekanisme pembelaan diri atau sering disebut defense mechanism adalah proses psikologis dalam diri seseorang yang aktif saat ia menghadapi situasi tidak nyaman atau mengancam. Ada beberapa bentuk defense mechanism, diantaranya adalah penyangkalan, yaitu menolak kenyataan yang tidak nyaman. Dan ini merupakan bentuk yang paling umum. Ada lagi represi, yaitu menyembunyikan perasaan atau pikiran tertentu. Ada lagi proyeksi, yaitu menyalahkan pihak lain. Dan rasionalisasi, mencari alasan logis untuk membenarkan tindakannya. Dalam bacaan kita, Raja Hizkia menerima surat dari Raja Asyur. Surat ini berisi ancaman bahwa kerajaan Yehuda akan diserang dan dihancurkan. Apa respon Hizkia terhadap surat itu? Respon Hizkia terhadap ancaman itu adalah ia memahami dan menerima bahwa itu adalah kenyataan. Kemudian ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ia tidak pergi meminta bantuan kepada bangsa lain. Ia juga tidak terlebih dulu berbicara kepada para panglima atau pejabat kerajaan, apalagi kepada rakyatnya. Namun ia langsung menghadap Tuhan
dan membawa masalah yang dihadapinya kepada Tuhan. Hizkia berdoa, memohon Tuhan menyelamatkannya, dan Tuhan bertindak menolongnya. Sahabat, bagaimana dengan defense mekanisme saudara? Biasakanlah untuk pertama-tama membawa setiap situasi atau masalah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk menolong saudara, dan yakinilah Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan, ada berbagai persoalan dan masalah yang seringkali muncul dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengatasinya dengan cara kami sendiri. Terkadang kami melupakan Engkau di titik pertama ketika kami menghadapi persoalan itu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah seperti Hizkia, ketika persoalan datang, ketika pergumulan terjadi, kami terlebih dulu datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan akan menolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita.